Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat pemirsa, kalian tahu nggak amal apa yang paling berat kalau ditimbang di akhirat nanti? Bukan jumlah followers kita, bukan juga saldo uang kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat selain akhlak yang baik. Jadi percuma ibadah kita rajin, ibadah kita kuat, ibadah kita kenceng, tapi akhlak kita di sosmed masih sering nyakar-nyakar hati orang lain. Dulu Rasulullah itu adalah orang yang paling beradab. Beliau kalau berbicara tidak pernah motong omongan orang lain. Beliau kalau berjalan tidak pernah sombong sambil angkat dagu. Bahkan sama orang yang paling membenci beliau, beliau pun tetap sopan. Ingat ya, orang itu tertarik pada agama Islam bukan karena kita pintar debat, tapi karena kita memiliki akhlak yang mengikat. Rasulullah dicintai karena beliau memperlakukan manusia sebagai manusia. Beliau amanah, beliau jujur, beliau membuat orang yang berada di sekitarnya merasa aman. Jadi mumpung Ramadan, marilah kita update akhlak kita. Ya minimal banget, gak gampang marah ketika takjil favorit kita keduluan dibeli orang. Burung dara terbang ke awan, hinggap sebentar ke pohon jati. Takjil incaran diambil kawan, tarik nafas sabarkan hati. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, berdirinya saya di sini bukanlah karena saya merasa lebih alim ataupun lebih tahu daripada para pemirsa sekalian, melainkan karena saya ingin berbagi sedikit pengingat atau tadhkirah di bulan Ramadan yang suci ini untuk diri saya pribadi dan kita semua dalam upaya kita menasehati dalam kebaikan. Tema yang ingin saya sampaikan berjudul Akhlak Rasulullah sebagai teladan umatnya. Para pemirsa, Nabi Muhammad SAW, beliau itu diutus ke dunia ini dengan satu misi yang sangat besar namun mendasar. Apakah misi itu? Misinya adalah memperbaiki perilaku manusia. Beliau bersabda, innama bu'istu liutamima sholihal akhlak, yang artinya, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Ini menunjukkan bahwa ibadah kita kepada Allah sama seperti hablum minallah, belum lengkap jika tidak dibarengi hubungan baik sesama hablum minannas. Mungkin kita sering bertanya, bagaimana sih akhlak Nabi yang sempurna itu? Istri beliau yaitu Sayyidah Aisyah memberikan gambaran yang begitu singkat namun padat. Karena khulqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Dan artinya apa? Semua kebaikan yang diperintahkan di dalam Al-Quran, itulah perilaku Nabi sehari-hari. Beliau itu bagaikan Al-Quran yang berjalan. Salah satu kunci mengapa dakwah Rasulullah begitu berhasil, bukan karena pedangnya, melainkan karena sifat santunnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lanfaddu min haulik. Artinya, berkat rahmatmu ya Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita jadikan ini sebagai merefleksi diri. Sudahkah kita jujur dalam melakukan segala hal? Sudahkah kita berkata baik kepada orang lain? Sudahkah kita sabar menghadapi cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada kita? Meneladani Nabi itu adalah proses umur hidup. Mengapa kita harus meneladani akhlak beliau? Sebenarnya ada 3 akhlak Rasulullah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kejujuran atau as-siddiq. Bahkan sebelum menjadi nabi, beliau sudah bergelar al-amin yang artinya terpercaya. Di zaman sekarang, ketika kejujuran menjadi barang yang sangat langka, meneladani sifat jujur nabi dalam bekerja, berdagang, bertutur kata, itu adalah bentuk ibadah yang luar biasa. Yang kedua adalah kasih sayang. Rasulullah tidak pernah membalas hinaan dengan hinaan. Beliau malah mendoakan orang yang melemparinya batu di Taif. Ini mengajarkan kita agar tidak melihara dendam. Bahkan ada sebuah kisah yang menceritakan di sudut pasar Madinah,
ada seorang pengemis Yahudi buta yang setiap hari mencaci maki Rasulullah. Ia berteriak kepada setiap orang, berbicara kepada setiap orang agar menjauhi Nabi Muhammad yang ia sebut sebagai pembohong. Namun apa? Justru Nabi Muhammad setiap pagi mendatangi pengemis tersebut tanpa sepatah kata pun. Nabi Muhammad menyuapi pengemis tersebut dengan makanan yang sudah dihaluskan agar mudah ditelan oleh pengemis itu. Beliau melakukan dengan penuh kelembutan meskipun telinganya mendengar langsung cacian pengemis tersebut terhadap dirinya sendiri. Kebaikan ini barulah terungkap setelah Rasulullah telah wafat. Tugasnya menyuapi tersebut digantikan oleh Khalifah Ar-Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Namun apa? Ketika Abu Bakar menyuapi makanan tersebut, pengemis itu pun menolak. Karena apa? Karena tangannya Abu Bakar tidak selembut tangannya Rasulullah ketika menyuapi makanan ke pengemis tersebut. Siapa kau? Kau bukan orang yang setiap hari mendatangiku. Kau bukan orang yang setiap hari mendatangiku setiap pagi, menyuapiku dengan makanan. Kau berbeda. Setelah itu, Abu Bakar memberitahu yang sebenarnya terjadi. Seketika, pengemis itu tahu bahwa orang yang setiap hari mendatanginya, menyuapinya dengan makanan yang sudah dihaluskan agar mudah ditelan olehnya, adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasulullah itu sendiri. Ketika pengemis itu pun menangis sambil mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lanjut ke pilar 3 akhlak Rasulullah. Yang ketiga adalah rendah hati atau tawadhu. Meskipun beliau pemimpin yang besar dan kekasih Allah, beliau tetap menjahit sandalnya sendiri, membantu pekerjaan rumah tangga dan duduk sejajar dengan rakyat jelata. Beliau tidak pernah merasa sedikit pun pangkatnya itu lebih tinggi daripada orang lain. Para pemirsa, perlu diketahui bahwa meneladani Rasulullah itu bukan hanya soal corak kita berpakaian maupun cara makan kita, tetapi bagaimana cara kita memperlakukan sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagi kita semua. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar memiliki akhlak yang mulia seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita diakui sebagai umatnya Rasulullah kelak di yaumul qiyamah. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.